Keluaran 20 ya teman-teman. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Dengan perikop ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Dua akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzina. Jangan mencuri, Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke teman-teman, di malam ini saya langsung fokus ke ini ya, The Bible Story Handbook, di lesson fokusnya. Di situ yang sebelum kita masuk ke poin-poin lesson fokusnya, di situ ada sedikit kalimat yang berkata, God gives the Israelites the law so they will know what God was like and how the people of God should act toward God and toward each other. Jadi Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa mengetahui seperti apa itu Tuhan dan bagaimana orang Israel harus bertindak kepada Tuhan dan kepada sesama mereka. Di situ poin yang pertama, Tuhan memberikan hukum agar orang tahu bagaimana menjadi kudus karena Ia kudus. Ya kalau misalnya karena Ia kudus ya berarti karena kita sudah tahu Tuhan yang kudus, Dia yang memang Allah dan memang kudus. Terus melalui hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, di situ juga Tuhan menampakkan dirinya, mengungkapkan. Di situ kita bisa lihat memang gambaran Tuhan yang nanti kayak kelihatannya sekali itu memang ada di Tuhan Yesus nanti waktu di perjanjian baru. Terus poin yang ketiga, Tuhan mengharapkan orang menjadi seperti Dia dengan memperhatikan instruksinya. Nah, yang ketiga ini nih sebenarnya yang menurut saya menjadi titik fokus kita ya pada malam hari ini, karena memang di sini Tuhan memberikan hukum kepada kita kan. Karena dari situ biar kita bisa lebih ini, saya langsung masuk ke lesson application. Yang dimana hukum Tuhan dapat membantu kita mengetahui seperti apa itu Tuhan dan bagaimana kita harus hidup. Hidup itu sama seperti tadi, kita kayak bertindak kepada Tuhan dan kepada sesamanya kita. Terus di situ ada poin pertama, we seek to be holy as God is holy. Kita berusaha untuk menjadi suci karena Tuhan itu suci. Poin yang kedua, meskipun kita tidak harus hidup menurut hukum Israel,
Hukum ini mengungkapkan bagaimana Tuhan berpikir tentang kekudusan. Hukum-hukum ini membentuk pandangan kita tentang kekudusan. Jadi di sini kita harus menggunakan hukum-hukum ini untuk menjadi kayak gimana ya? Tolak ukur kah? Iya, kayak tolak ukur kita terhadap kekudusan tuh kayak bagaimana gitu. Kayak pandangan kita tentang kekudusan. Terus yang ketiga, sebagai orang percaya Tuhan hadir dalam diri kita. Kita sebagai orang percaya seharusnya menghormati kehadiran ini karena melalui dirinya kita, di situ orang-orang bisa lihat. Jadi Tuhan yang kita percaya itu sebenarnya apa yang dia diajarkan dan seperti apa sebenarnya yang seperti apa dia itu sebenarnya. Jadi maksudnya kayak kita dari hidupnya kita itu kita bisa tanpa kita memberitahu orang lain itu bisa melihat sosok Tuhan Yesus itu melalui hidupnya kita. Oke, di sini yang biblical context, interpretational issues in the story, terus background information di sini saya nggak baca karena di sini yang memang saya lebih fokuskan itu di mistake to avoid karena menurut saya di sini yang paling diberitahu itu bagaimana kayak yang tadi di lesson fokus itu Tuhan ingin kita menjadi seperti Dia dengan mengikuti Tuhan mengharapkan orang menjadi memperhatikan instruksinya. Jadi di sini saya langsung masuk ke mistake to avoid. Di mistake to avoid atau kesalahan yang harus kita hindari, di situ ditulis pelajaran tentang hukum Tuhan terlalu sering dibangun di sekitar kan yang menyesatkan. Sebenarnya bukan menyesatkan, sebenarnya ini bukan menyesatkan tapi kayak kurang tepat sebenarnya. Ya maksudnya di sini maksudnya penulis yang buku ini sih maksudnya lebih baik bukan memakai kata-kata hukum Tuhan tetapi memakai kata cara Tuhan. Cara Tuhan mencangkup apa yang harus dipikirkan dan bagaimana bertindak dan hidup serta harus diikuti dan diamati. Hukum Tuhan juga mengkomunikasikan pemahaman tentang cara-cara Tuhan yang mengungkapkan siapa Dia dan seperti apa Dia. Tentu saja Tuhan tertarik pada ketaatan, tetapi harapan Tuhan itu lebih kompleks. Di sini saya pakai siswa saya. Kita perlu mengetahui bahwa iman mereka bukanlah masalah menjaga daftar aturan iman, tetapi itu adalah menjaga hubungan mereka dengan Tuhan. Perilaku kita penting karena hidup kita mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan ketika kita meniru atribut Tuhan. Bandingkan dengan buah roh. Hukum mengarahkan kita ke arah ini. Tidak ada daftar aturan yang dapat mencangkup semuanya. Aturan hanya bisa memberi kita arahan. Semua hukum lebih penting dan dibahas dalam poin-poin di bawah ini. Oke, perintah pertama. Poinnya itu semua otoritas ilahi adalah milik Tuhan. Penerapannya itu bukan apa yang telah Anda jadikan dewa dalam hidup Anda, tetapi jangan berpikir bahwa Anda mengendalikan hidup Anda sendiri. Di sini saya menambahkan di sini yang saya tangkap itu melalui maksud penulis ini tuh kayak ingat kalau sebenarnya hidupnya kita itu jangan kita berharap kita yang seperti memegang kendali atas semuanya gitu. Oke, jangan kayak ya sudahlah ini saya yang mau, jadi saya harus begini, tapi ingat Tuhan itu yang mempunyai kita, sudah selamatkan kita, berarti kita seharusnya tunduk pada otoritas Allah. Bukan kita melakukan hidup kita seenaknya. Tapi ingat kita punya Tuhan yang sudah mengatur hidup kita. Terus perintah yang kedua, poinnya itu, ini saya baca bahasa Indonesia saja. Tidak ada objek yang bisa menjadi perantara kehadiran, wahyu,
atau penyembahan Tuhan. Di dunia kuno, penyembahan mencangkup kepenuhan kebutuhan para dewa. Ini dijelaskan di informasi latar belakang di atas. Jadi itu kayak apa ya, kayak apa namanya, kayak gimana ya bilangnya, tidak ada idola, bukan, iya tidak ada idola. Jadi kayak orang kuno itu percaya bahwa gambar para dewa diberkahi dengan esensi ilahi dan bahwa ritual tertentu perlu dilakukan agar berhala mencapai keadaan ini. Jadi kayak apa, kita perlu ilah lain gitu, bukan ilah lain, maksudnya kayak perlu metode tertentu kayak biar gimana ya bilangnya, tidak ada objek yang atau penyembahan ini. Di sini yang saya mau fokus tuh tidak ada objek yang menjadi perantara kehadiran wahyu atau penyembahan Tuhan. Di dunia kuno, penyembahan mencakup pemenuhan kebutuhan para dewa. Pemenuhan kebutuhan para dewa ini yang kayak tadi, kayak ritual, terus kayak apa-apa, pokoknya kayak ada syarat-syarat tertentu gitu. Jadi kayak mereka kadang apa ya, yang satu yang ekstrim sih kayak mereka korbankan bayi kah, kayak jadi tumbal gitu. Nah, kayak gitu. Itu yang menurut saya ini yang saya tangkap ya. Terus penerapannya bukan apa ini idola sebenarnya berhala sih. Bukan apa berhala dalam hidup Anda. Maksudnya di sini sih menurut saya sih bukan apa yang Anda lakukan untuk apa memuaskan apa ya, kayak bukan memuaskan. Iya memuaskan Tuhan, tapi maksudnya kayak di perintah yang kedua ini tuh Tuhan mau kayak perantaranya itu yang apa yang perantaranya ini. Jadi sini sebenarnya itu Tuhan mau bilang itu kayak Tuhan tidak perlu kita punya apa, kayak kita punya yang ya menurut kita bagus-bagus gitulah, kayak kita punya apa pokoknya kayak gitu. Tapi Tuhan tuh hanya karena Tuhan hanya butuh tuh kita kayak menjadi serupa dengan Dia, karena memang kita tuh cuma satu-satunya gambarnya Tuhan, yang Dia memang ciptakan kan segambar dan serupa dengan Dia, yang hadir di ini tuh di bumi. Jadi begitu untuk yang hukum kedua. Terus perintah ketiga, poinnya itu ada kekuatan dalam nama Tuhan. Penerapannya itu di luar jangan bersumpah atau membuat sumpah palsu, hingga jangan menyalahgunakan nama Tuhan untuk keuntungan Anda sendiri. Kita melanggar perintah ini saat kita berdoa dalam nama Yesus untuk keuntungan pribadi kita atau saat kita menyampaikan pikiran kita sebagai firman Tuhan. Di sini sih apa ya, saya kayak dapatnya tuh kayak gini, hal simpel yang kita biasa bilangnya demi Tuhan, maksudnya kayak demi Tuhan tadi saya begini. Nah itu kayak apa ya, kayak, janganlah kita memakai nama Tuhan itu seolah-olah untuk membenarkan apa ya, kayak pandangannya kita, terus untuk mendukung apa yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Nah, itu bahaya sekali sebenarnya di situ. Ingat ya, Tuhan itu memandang salah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ada di ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi kita harus ingat, kita tidak bisa memakai nama Tuhan juga sembarang-sembarang. Jadi hati-hati juga, ini juga memang jadi pelajaran buat saya sih, maksudnya kayak pelesetkan juga suara saya itu termasuk sih, maksudnya kayak Yerus, Yeskon, apalagi segala macam itu. Yerus, Yeskon, ya cuma tahu duit saya sih. Pokoknya itu hati-hati saja sih, maksudnya jangan sampai kita kayak nanti misalnya tiba-tiba kakak KTB-nya kita bilang, kenapa kok bilang Yerus, itu kan kayak cuma pelesetan dari, terus misalnya kita mau membenarkan apa, kenapa kok bilang Yerus, terus nanti kita mau kayak membela diri, itu kan ini tuh bukan Yesus, bukan inilah, tapi kan pleset kan, berarti tujuannya kan kayak sama saja, kok mau bilang itu tapi kayak kok cuma sengaja tidak bilang itu, tapi sebenarnya tujuanmu tuh mengarah ke itu. Nah itu kita harus hati-hati di situ. Memang ini kadang kita tidak bisa lihat, tapi orang yang peka, maksudnya orang yang
sadar gitu, dia pasti bisa tahu, oh ya, tadi saya ada bilang ini. Ya, saran saya sih sebenarnya di sini kalau misalnya kok ada bilang kayak gitu, sudah sebaiknya langsung minta maaf ke Tuhan karena aduh, itu memang nama Tuhan bukan nama yang bisa Tuhan bilang sembarang-sembarang. Oke, perintah keempat, poinnya itu Tuhan mengendalikan dunia dan hidup Anda. Oleh karena itu hasilkan mekanisme yang Anda coba untuk mengontrolnya. Oke. Penerapannya itu di luar inilah daftar-daftar yang tidak boleh Anda lakukan hingga bagaimana saya bisa terlibat dalam pekerjaan kerajaan alih-alih pekerjaan saya sendiri hari ini dan menghormati Tuhan sebagai yang benar-benar memegang kendali. Apa ya, kayak jadi gini, itu di perintah keempat ini yang saya juga sempat nggak terlalu dapat ininya sih. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ditempatkan sediamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, di sini yang saya tangkap dari maksud mungkin yang saya tangkap dari penulisnya itu kayak dia kayak mau bilang 6 hari ku kerja itu apa ya, kayak bukan 6 hari kerja sih, maksudnya di sini selama kau hidup gitu, maksudnya selama 1 hari gitu hidupmu, kau lakukan tidak apa yang Tuhan apa yang menurut Tuhan benar. Jadi di sini yang saya tangkap itu kayak bagaimana saya bisa terlibat dalam pekerjaan kerajaan alih-alih pekerjaan saya sendiri hari ini dan menghormati Tuhan sebagai yang benar-benar memegang kendali. Nah, di sini saya pikirnya sih kayak berarti di sini kayak kita harus selalu menanyakan Tuhan. Maksudnya di sini saya rasa tuh kayak keputusan, pengambilan keputusan di sini yang saya tangkap sih maksudnya. Kayak misalnya kita mengambil keputusan tertentu, itu kita harus berdoa dulu, biar maksudnya dapat arahan yang jelas. Terus kita harus lihat apakah ini memang kehendak Tuhan atau untuk memuaskan dirinya kita. Nah itu juga harus hati-hati di situ. Karena apa ya? Tapi di sini sabar, yang di sini yang saya maksud kita untuk mengambil keputusan itu bukan berarti kayak saya bilang bukan berarti yang saya maksud sini itu kayak Tuhan saya mau makan, apakah saya makan atau tidak, bukan. Saya haus, saya mau minum, saya minum atau tidak, bukan begitu. Maksudnya kayak keputusan-keputusan yang memang penting yang kayak itu bisa mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan. Jadi kayak memang keputusan itu tuh yang penting, maksudnya memang yang kita lihat ini memang keputusan yang saya tidak bisa buat sembarangan. Maksudnya tidak boleh ambil keputusan asal-asal. Kalau saya buat asal-asal, oh sudah, tamat sudah riwayatku. Tapi ingat, bukan berarti itu yang tadi saya bilang, bukan berarti untuk makan saya kita tanya Tuhan saya mau makan. Apakah saya makan atau tidak, saya mau makan ini, saya makan ini, saya mau makan yang mana. Tidak, itu ya kita tahu lah kalau badannya kita lapar ya sudah makan. Tuhan kasih kita akal budi juga tuh. Tapi untuk hal-hal penting yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, itu sih menurut saya di situ memang kita harus memang berdoa, minta arahan Tuhan yang jelas, terus baru kita berani ambil keputusan. Tapi ambil keputusan juga harus sambil memang berdoa betul-betul, karena kalau salah ambil keputusan sedikit saja ya, itu bisa mempengaruhi hidupan kita sekali. Oke, poin yang kelima. Perintah yang kelima itu poinnya, terimalah instruksi dalam hidup saleh dari orang tua Anda dan terapkan nilai-nilainya sebagai milik Anda. Oke, sabar ya teman-teman. Di sini saya cuma mau bilang sebenarnya tadi kalau kita perhatikan hukum 1, 2, 3, 4
itu mengarah ke hubungan kita dengan Tuhan. Toh, tapi kalau misalnya kita perhatikan terus perintah ke-5, 6, 7, 8, 9, 10 itu lebih mengarah ke sesama kita, ke orang-orang di sekeliling kita. Toh. Nah, di sini yang kelima itu, terimalah instruksi dalam kehidupan, dalam hidup saleh dari orang tua, Anda, dan terapkan nilai-nilai sebagai milik Anda. Nilai-nilainya sebagai milik Anda. Nah, di sini penerapannya itu bukan kamu, wow, sorry. Di sini penerapannya itu bukan kamu wajib melakukan semua yang orang tuamu perintahkan meskipun itu berdosa, tetapi mengadopsi tanpa pemberontakan nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan orang tua. Ini saya sempat nggak ngeh ya mengadopsi tanpa pemberontakan nilai-nilai ketuhanan gitu. Jadi di sini maksudnya ya yang saya dapat tuh gini sih. Ya, saya cuma pernah dengar kata ini satu kali sih. Saya lupa nih siapa yang bilang itu, kayak orang tuanya kita itu tahu yang terbaik untuk kita. Nah, toh. Pas tadi saya baca ini saya langsung ingat kata itu, entah kenapa. Karena yang saya tangkap sini, orang tuanya kita itu pasti akan ajarkan yang terbaik untuk kita. Meskipun kadang tidak tahu, ini sebenarnya dipengaruhi banyak hal juga sih, cuma tidak mungkin orang tua ajarkan kita yang aneh-aneh, berdosa, itu tidak mungkin. Itu yang saya tangkap. Tapi kalau kecuali itu berarti yang pandangannya seluas lagi, itu berarti yang sudah masuk ke pandangan dunia lagi. Kecuali mereka mau ini, nah itu saya tidak fokus ke situ. Cuma di sini yang saya tahu, kalau kita dalam keluarga itu pasti memang orang tua tuh tahu yang terbaik. Hanya kadang memang penyampaian kayak pengekspresiannya itu kita sebagai anak-anak ya, saya juga rasa sih maksudnya kayak nggak bisa terima gitu. Maksudnya bukan nggak bisa terima gimana, maksudnya kayak kayak kenapa cara pengekspresian dari yang ini tuh kayak begini, padahal sebenarnya tinggal dibilang begini saja terus jadi. Nah toh, tapi memang itu ingat, mengadopsi tanpa pemberontakan nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan. Jadi kalau kita memang waktu diajarkan sama orang tua begini, terus ada kita kayak diajarkan di tengah-tengah itu kayak ada sakit hatinya atau apa gitu, atau kayak kita tidak suka, ingat saja, ambil saya nilai-nilai yang kayak mengajar kita gitu, membangun kita. Jangan terlalu fokus ke yang bikin kita sakit hati, itu bisa jadi masalah. Oke, perintah yang 6 itu jangan membunuh. Oh, sabar. Oke. Jangan membunuh. Di situ poinnya, hormati kehidupan orang lain. Penerapannya bukan selamanya Anda tidak membunuh, Anda baik-baik saja. Anda tidak membunuh, Anda baik-baik saja. Tetapi Anda harus melepaskan diri Anda dari kebencian apapun, agar emosi Anda tidak membawa Anda pada kekerasan terhadap seseorang. Di sini sih saya sempat blank pas saya ini persiapan. Saya sempat blank karena saya nggak dapat tuh maksudnya kenapa kekerasan gitu. Tapi di sini bukan pakai kata membunuh. Nah, terus saya mulai pikir lagi tuh. Oh, saya mulai pikirnya begini, kalau kita tidak bisa kendalikan kebencian kita, amarahnya kita, emosinya kita, terus kita tidak sengaja melampiaskan kekerasan itu kepada orang yang kita benci. Nah, di situ yang saya takutkan itu kayak gini. Kita tidak sengaja, bukan tidak sengaja, itu pasti sengaja sih, kita lampiaskan ke orang yang kita benci itu. Terus orang itu dia tidak mati. Maksudnya bukan saya berharap dia mati maksudnya. Tapi dia jadi kayak cacat. Nah, dia jadi cacat. Terus kita kayak dari kecacatannya itu dia tidak bisa diterima di pekerjaan yang dia impikan, padahal selama ini persiapannya sudah matang. Nah, di situ saya langsung lihat, oh ya berarti sini memang kita bukan hanya merebut kehidupan orang lain, itu bukan hanya dengan membunuh nyawa, tapi juga bisa
dengan melalui kehidupannya dia gitu. Maksudnya apa yang dia harapkan selama ini tuh kayak saya sudah persiapkan dengan ini, tapi kehidupannya jadi tiba-tiba jadi hancur. Itu tadi saya pikirkan ke situ. Jadi ya memang ya itulah. Jadi emang di sini ya dibilang jangan membunuh ini sebenarnya sih kita diajak untuk belajar kendalikan emosi, terus kebenciannya kita itu memang harus hati-hati. Terus kalau misalnya memang sudah tergoda untuk misalnya sudah tidak ini, sudah memuncak sekali, cerita. Maksudnya cari orang yang kalian percaya, yang kalian dekat, yang kalian memang betul-betul percaya dia bisa pegang rahasianya kalian. Cerita ke dia. Dia pasti pegang, tidak mungkin tidak. Karena kalian pasti percaya dia toh. Nah, dia pasti itu, maksudnya kayak bilang, saya sampaikan ini karena memang saya percaya dengan kau. Kalau misalnya memang dia betul-betul, kalau misalnya kalian betul-betul percaya dia, atau paling tidak kalau kalian masih ragu, berdoa dulu sebelum cerita. Pasti Tuhan kasih orang yang tepat untuk bisa simpan itu. Dan waktu kalian cerita bisa saja itu orang yang kalian cerita itu bisa saya kasih kalian arahan-arahan yang lebih tepat. Tapi untuk di sini sih sebenarnya saya fokusnya kalau misalnya mau cerita sih sebaiknya ke kakak KTB-nya kalian masing-masing. Ke pembinanya kalian, pembina rohani. Oke? Sip. Untuk perintah yang ketujuh. Iya tuh yang ketujuh tuh. Oke, ya. Yang ketujuh itu Iya, yang jangan ketujuh. berzina. Kasih kata. Jangan berzina. Hormati hak dan identitas. Di sini poin utama itu hormati hak dan identitas keluarga. Penerapannya bukan selama Anda tidak terlibat secara seksual Anda baik-baik saja, tetapi Anda harus memerangi dorongan dan kecenderungan nafsu agar tidak membuat Anda mengganggu batasan-batasan identitas dan komitmen keluarga. Wah, di sini tadi yang saya pas baca bagian, aduh mau guntur, mengganggu batasan-batasan identitas dan komitmen keluarga. Itu saya sempat blank. Cuma pas saya pikir lagi, kenapa dia bilangnya ke keluarga? Terus di sini tentang berzina. Terus dia kan ada bilang tentang memerangi dorongan dan kecenderungan nafsu. Nah, di sini saya langsung dapatnya tuh begini. Jika kita tidak bisa kendalikan, toh kayak gitu, kita tidak bisa kendalikan nafsunya kita, terus kita nggak sengaja, bukan nggak sengaja itu pasti sudah jelas sengaja sih. Kita sengaja istilah halusnya? Kayaknya nggak ada istilah halusnya. Bingung istilahnya, sabar. Lecehkan lah. Oke. Lecehkan anak orang lain. Ini terutama untuk, saya tidak bilang untuk laki-laki saya sih, cuma di sini karena saya laki-laki, jadi saya cuma bilang dari pandanganku gitu kayak gimana, maksudnya kayak kalau kita tidak bisa menghormati, maksudnya kayak tidak bisa jaga anak perempuannya orang lain kayak gitu, sebaiknya ya itu bisa membuat masalah karena gini, kalau misalnya kita tidak bisa kendalikan dan tidak sengaja, pertama begini, kita bisa hancurkan hidupnya. Terus kita mengganggu batasan-batasan identitas dan komitmen keluarga. Di komitmen keluarga ini, batasan-batasan identitas ini dan komitmen keluarga ini, saya sempat mikir, apakah ini tentang pekerjaan atau pangkat? Terus komitmen keluarga di sini tuh yang saya tangkap tuh gini, kayak mereka sudah komit untuk tidak kayak tidak akan melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, kayak begitu, tapi pada akhirnya komitmen itu kan dirusak, terus kayak kayak keluarganya pasti bisa pecah. Kan di situ sudah dibilang hormati hak dan identitas keluarga. Ingat, kita juga tuh harus kayak jangan terlalu mau ikut hawa nafsunya kita lah. Maksudnya kayak kasihan gitu orang-orang yang
kena imbasnya. Karena yang waktu saya tadi renungkan juga, wah ini hancur sekali. Ya memang bisa-bisa hidupnya orang yang kena ini bisa hancur parah. Memang, makanya waktu saya baca poin ini memang diajak betul-betul sih, memang kita harus bisa, bukan harus mau tapi harus bisa. Harus bisa memerangi dorongan dan kecenderungan nafsu itu. Kemudian saya baca memang tuh bukan, yang saya baca bukan hanya sekedar harus mau, tapi harus bisa. Jadi memang itu perintah yang wajib, bukan perintah yang ya cuma didengar-dengar begitu saja. Oke, masuk ke perintah ke-8, hormati apa yang menjadi milik orang lain. Wah, poinnya tuh hormati apa yang menjadi milik orang lain. Penerapannya, selain jangan mencuri benda yang bukan milik Anda, hingga berhati-hati dalam menghormati properti, hak dan kebebasan orang lain. Di sini saya sempat pikir toh, hal kecil apa yang biasa kita tidak sadar kita curi dari orang lain gitu. Tadi waktu saya sempat kepikiran, saya langsung ingat waktu Kak George waktu itu sempat tegur, sempat tegur kita, anak-anak KTB-nya, karena terlambat. Terus Kak George bilang begini, kalian tahu tidak itu kalian mencuri waktu. Wih, saya langsung kaget, mencuri waktu, waktu bisa dicuri juga. Nah, tapi setelah saya pikirkan kata-katanya Kak George baik-baik, itu betul juga. Semakin kesini saya semakin tahu orang lain itu punya waktu penting. Ya kalian pasti pernah dengar istilah time is money lah. Toh, time is money. Wah, berarti waktu itu memang bukan hal sembarangan, maksudnya. Kita dikasih 1 hari 24 jam. Nah, kita harus bisa atur kerja, istirahat, makan, pokoknya segala macam. Jadi kita tidak boleh mencuri orang lain punya waktu. Ini yang saya dapat di 8 tuh, yang paling menegur satu memang di waktu. Karena itu memang paling kena. Mungkin teman-teman ada ditegur di tempat, di hal lain. Cuma nanti kita bisa sharing setelah ini. Cuma di sini yang Sam bilang hal waktu juga itu bisa menjadi salah satu hal penting di kehidupan, karena hati-hati saya itu orang-orang penting itu banyak sebenarnya. Cuma kita kadang tidak sadari mereka punya kepentingan itu seperti apa. Sampai kita anggap enteng karena misalnya kita sudah dekat dengan dia, ya kita bilang dekat kok jadi tidak apa-apalah begini. Oh, jangan begitu. Itu kita sudah memang mencuri habis waktunya, betul itu. Kasihan sekali orang yang kita begitu kan gitu. Oke, perintah ke-9 yaitu poinnya itu hormati nama dan reputasi orang lain. Poin ke-9 itu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan memfitnah. Penerapan di luar, jangan berbohong terhadap orang lain di pengadilan, hingga jangan menuduh, menfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain dengan cara apapun. Di sini saya nggak bisa bilang apa-apa karena memang sudah jelas sekali, memang kelihatan sekali, memang kita memang dilarang. Itu sebenarnya kata penting itu tuh menfitnah. Itu memang tidak boleh. Memang sudah bilang jangan menuduh, menfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain dengan cara apapun. Dengan cara apapun ini saya nggak dapat ini, cuma karena memang di sini kata yang menurut saya penting, menfitnah itu sudah keluar, jadi ya saya tidak ada pendapat apa-apa. Untuk yang nomor 10. Untuk perintah ke-10, hormati hak dan properti orang lain. Di luar jangan mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Menjadi puaslah dengan apa yang Anda miliki. Ini apa ya? Saya dapatnya kayak jangan iri hati. Maksudnya iri hati itu memang kadang-kadang kita tidak sadar, tapi sebenarnya kita semua punya. Toh, memang tidak sadar kita semua punya, cuma ya tidak usah bilang. Cuma maksudnya kita pasti memang punya. Tidak mungkin tidak, karena saya juga sadar tentang hal itu. Tapi kayak gimana ya maksudnya? Ya kita di sini juga saya juga dapat tegur terus dari 10 perintah ini waktu saya persiapan kayak
Ya Tuhan kayak tampilin saya sana sini lah. Sakit pokoknya, saya juga mau bicara ini sebenarnya sakit sekali. Saya bicara kayak merasa diri sendiri. Ya pokoknya untuk yang ke-10 ini jangan iri hati, puas dengan apa yang kita miliki, terus untuk yang perintah ke-10 ini ya saya jadi ingat tentang yang berdoa-berdoa itu, yang yang anak-anak Allah kayak mintalah maka akan diberikan kepadamu. Atau waktu itu setelah bahas ayat itu dengan Kak Joros bilang mungkin, ya memang mintalah maka akan diberikan kepadamu, tapi ingat apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan tidak. Ingat iri hatinya kita juga kita harus lihat apakah waktu kita iri hati itu karena apa? Karena dia mempunyai barang yang lebih bagus, atau karena kita tidak suka saja gitu, lihat dia lebih sukses gitu. Ini juga sebenarnya iri hati pandangannya terlalu banyak. Cuma di sini yang saya bisa bilang ya, puaslah dengan apa yang Anda miliki sekarang, karena memang untuk memerangi iri hati ya, kuncinya cuma itu. Kalau kita tidak bisa belajar untuk puas ya tidak tahu bagaimana lagi. Pokoknya apa yang kita punya sekarang itu ganti kata puas dengan bersyukur. Karena Tuhan pasti kasih yang terbaik pada waktunya. Demikian, itu sekian dari saya. Oke, bagus. Yusuf, Rakil. Terima kasih untuk persiapannya, sharingnya sangat detail dan full of practice things. Terima kasih Pak. Good. Ayo yang lain tanya, ada menanggapi atau menambahkan hal yang didapat dari persiapan pribadi kalian kalau ada? Tanggapi. Pak, boleh saya tanya nggak? Waduh. Silakan. Pertama tuh gila, materinya kaya sekali. Makasih, memang Tuhan kita sungguh luar biasa. Makasih Yusuf. Mungkin yang saya mau tanya itu yang sebenarnya ada beberapa hal sih, tapi yang paling saya bingung itu yang tadi pas yang dihukum pertama, kok ada bilang harapan Tuhan itu lebih kompleks. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Sedikit lebih konteks. Sedikit lebih jelas, harapan Tuhan lebih kompleks maksudnya kayak gimana? Yang menurut pandanganku saja ya, Kar. Nah, di sini Tuhan bukan hanya mau kita kayak ikuti apa yang Dia bilang, tapi Tuhan juga tuh kayak mau mau kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena memang kebanyakan orang gini menurut saya, mereka kalau sudah menurut mereka lakukan perintah Tuhan, mereka cenderung tidak menjaga hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, menurut saya di situ dua hal yang berbeda, karena kadang kita memang menganggap kita sedang melakukan perintah Tuhan itu menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Di situ yang saya tangkap sih sebenarnya dari sini. Oh. Tapi atau itu belum jelas sih. Harapan Tuhan lebih kompleks. Oke. Ya mungkin seperti kerelaan melakukan. Makasih Pak. Makasih Pak. Kasih Sup. Iya. Dari Tuhan lebih menginginkan apa yang kasih yang melatar belakangi ketaatan daripada hanya melakukan daftar apa yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari. Tapi pertumbuhan kasih yang nampak dari ketaatan dan kerelaan kita. Itu kompleksnya di situ. Mungkin kayak itu perjanjian, banyak orang pikir kayak ini seperti cause and effect. Jadi kayak
blessing sama curse, kalau buat ini nanti gini, nanti kalau nggak buat ini nanti kayak gini. Jadi cause and conditional love kalau dibilang, bukan orang banyak pikir itu kayak gitu, harus buat baik supaya nanti diberkati, nanti kalau diberkati nanti senang kayak gitu. Jadi cuma asal buat yang baik saja nanti taat supaya oke, rasa puas saya. Tapi saya lebih kompleks dari itu. Terus perjanjian lama banyak orang pikir kayak harus buat baik nanti Tuhan berkati, kalau enggak nanti berarti nanti Tuhan marah. Ya ada betulnya tapi enggak betul 100%. Jadi lebih kompleks dari itu. Itu sebenarnya lebih kayak percaya, lebih ke mengasihi ke Tuhan. Jadi karena mengasihi makanya kita buat hal-hal ini, kita menaati 10 perintah Allah itu. Jadi itu yang kompleksnya itu. Oke, ya, kadang kita takut untuk membuat Tuhan menjadi marah, tapi sebetulnya kita sedang takut untuk kita mengalami ketidaknyamanan. Kita mencari berkat, kita mencari kenyamanan, bukan mencari ketidakmarahan Tuhan atau kesukaan hati Tuhan. Jadi apa yang efek ke kita itu yang jadi fokus, bukan apa yang terjadi di pihak Tuhan. Seperti itulah jadi. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Ya, kalau hukum yang kedua gimana? Nah, jangan ada ilah lain. Itu jangan membuat patung. Ya, soal ilah lain tadi udah ya, sebetulnya ilah lain itu cenderung ke diri kita sendiri yang jadi ilah sebetulnya. Waktu kita taat sama Tuhan, siapa yang dilayani? Itu sebetulnya melayani kita karena kita mau dapat berkat. Kita tidak mau sengsara, padahal kita harus memikirkan kesenangan hati Tuhan. Nah itu kita. Nah tapi sekarang patung, idol, itu masalahnya di mana? Masalahnya di ilah-ilah itu mau disenangkan melalui mediator, yaitu patung-patung itu. Sebetulnya tidak perlu kita image, itu tidak perlu. Image-nya Tuhan itu ada di dalam diri kita sendiri sebetulnya. Diri kita yang dalam proses untuk diubahkan menjadi seperti Kristus. Kita the image of God, kan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Enggak perlu ada perantara yang lain supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Diri kita, Tuhan tinggal di dalam diri kita melalui Yesus Kristus. Itu hanya satu-satunya pengantara, dan di mana kita diubahkan nanti menjadi serupa Yesus. Itu menurut penjelasan dari buku ini. Image. Ya, image baru kali ini saya lihat image itu dihubungkan dengan gambar dan rupa Allah. Ini image dari patung. Ya, betul connected, sangat related closely sebetulnya. Nah, terus hukum yang ketiga, bagaimana kalau plesetan itu sembarang nyebut nama Tuhan itu memang nggak betul ya. Tadi Yusuf bilang, wah ini itu mempermainkan nama Tuhan. Ya, itu betul ya. Itu secara body atau yang kelihatan itu memang nggak betul. Tapi penulis di sini lebih lagi menggarisbawahi atau highlight di bidang lebih dalam, yaitu tidak mengakui Tuhan. Yang ketiga mana tadi? Ya, itu violate his commandment when misalnya pray in Jesus name, waktu berdoa dalam nama Yesus, itu dia melecehkan perintah Tuhan. Semua kita minta, padahal yang kita minta itu adalah bukan kehendak Tuhan.
Kita minta semau-maunya kita, seperti ngatur Tuhan, lalu kita akhiri dengan dalam nama Yesus. Nah, itulah yang maksudnya menghina nama Tuhan. Itu dalam doa. Terus dalam hal lain, misalnya waktu kita mengajar ternyata bukan firman Tuhan yang kita ajar, kita pikiran kita sendiri, lalu kita atas nama ini firman Tuhan. Nah, itu sebetulnya itu melanggar hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, itu karena berkaitan dengan hukum yang ketiga ini juga. Oke. Apa ada pertanyaan atau komen sampai di sini? Makasih Pak udah ditambahkan. Oke. Nah, saya ada pertanyaan. Kalau hukum 5 itu ya, itu apa isinya hukum 5? Hormatilah orang tuamu supaya apa? Ya, lanjut umurmu. Ini satu-satunya perintah yang ada janjinya. Nah, sekarang saya balik. Yang lain tidak ada janji ya. Oh iya. Perintah-perintah ini satu-satunya ada janji. Nah, kalau gitu, boleh nggak kita tafsirkan? Kalau kita ini cepat mati, umur pendek, berarti kita simpulkan dia itu melanggar hukum yang kelima. Kayaknya enggak deh, Pak. Alasannya? Ya, kalau dia menghormati orang tua, dia bakal umur panjang. Tapi bukan berarti karena dia tidak umur panjang, jadi dia tidak menghormati orang tua. Kayak, apa ya? Apa sih? Kayak tidak masuk akal gitu. Berarti kalau bayi yang sudah meninggal dari pas dia lahir, berarti dia juga tidak menghormati orang tua. Ini kan otoritas Allah. Bagus. Itu contoh yang ekstrim yang nggak bisa disangkal. Bayi, gimana cara menghormatinya? Oke, good. Ya, prosperity gospel juga. Kayak orang bilang harus buat baik. Kalau buat baik nanti diberkati, nanti hidupnya nanti sukses selalu, hidupnya enak, nggak akan sakit, tetap sehat. Tapi kalau buat sesuatu, tapi kalau sakit mereka langsung asumsi, oh berarti ada buat salah. Kalau nggak sukses, oh berarti mereka ada berdosa, nggak taat sama Tuhan. Jadi kalau waktu kita gagal, waktu kayak sakit atau lagi waktu sakit, contohnya sakit. Jadi waktu sakit bukan berarti kita berdosa. Jadi hampir sama dengan yang kalau hidupnya pendek berarti nggak taat orang tua. Itu asumsi yang salah. Kalau hidupnya panjang, umur panjang, berarti dia orang yang sangat menghormati orang tua. Enggak juga. Kan ada orang jahat yang hidup terus. Mati-mati. Padahal dia itu sangat jahat terhadap orang tua juga. Nah, jadi kita menafsirkan ini panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan padamu, kita nggak bisa tafsirkan hanya satu sisi saja, yaitu umur panjang yang memang literal, secara fisik. Begitu juga setiap kali kita menafsirkan berkat yang berupa kesehatan, kemakmuran, kekayaan, tidak bisa kita hanya menafsirkan terbatas secara fisik. Ya, firman Tuhan sangat luas dan harus dipahami sejauh itu, complexity. Oke, ada lagi yang lain insight dari sampai hukum kelima? Ada di kepikiran, Pak. Ya. Tadi Yusuf sempat bilang orang tua tahu yang terbaik. Kayak agak mengganggu juga sih. Kayak gimana kalau dia nggak punya orang tua gitu.
Maksudnya belum tentu orang yang lebih tua tuh lebih bijak daripada lebih kok susah bicaranya. Kayak maksudnya apa ya? Kayak orang tua atau yang terbaik mungkin sebagian ada untuk orang-orang yang hidup dalam lingkungan seperti itu. Tapi bagaimana kalau anak-anak yang tidak terima treatment baik gitu dari orang tua? Apa orang tua tetap dikatakan tahu yang terbaik? Kalau saya sih lihatnya hukum yang ke-5 ini mengasihi orang tua apapun yang mereka lakukan. Itu sih. Apakah harus dibedakan mengasihi orang tua, mengasihi sesama? Membedakan Ini soal bagaimana? lain lagi ya. Ya. Oke, mungkin pertanyaan saya terlalu jauh loncatnya. Tapi memang betul setidak semua orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya itu itu seperti di luar dari pada umumnya, itu spesial kasus khususnya. Orang tua kan nggak harus selalu orang tua, bisa orang tua mungkin. Kayak orang tua kayak ini bapakmu dan ibumu gitu loh ya. oh, yang melahirkan kamu. nah maksudnya kayak yang orang tua rohani gitu. Nah itu maksudnya bisa termasuk ya. Mungkin. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, secara literal tertulis begitu. Ya bagaimana kalau orang udah apa itu namanya, orang yang sudah meninggal, papa mamanya sudah nggak ada, gimana kita mau menghormati lagi? Kita bebas dari hukum ke-5. Tidak, ya maksudnya bisa diperluas siapa yang membesarkan kita. Itu jadi orang tua juga, secara rohani juga, ya saya setuju diperluas. Tapi pertanyaan Karen terutama, apakah setiap orang tua atau memang lagi membahas komentarnya Ragil tadi, Yusuf, orang tua orang yang paling tahu ya somehow ya generally yes, tapi enggak semua begitu. Ada orang yang jahat sekali juga, mungkin enggak peduli anaknya, dengan demikian dia juga enggak tahu tentang anaknya. Tapi perintah ini kita mesti menghormati siapa yang melahirkan kita, yang Tuhan pakai untuk menyebabkan kita ada. Sekalipun orang itu jahat sekali, kita mesti harus menghormati juga, ya. Mengasihi dan tadi Karen sudah sebutkan. Saya setuju juga sih, harus mengasihi dia dengan hormat, muncul dengan suatu kehormatan oleh karena kasih. Ya. Apa sih? Tadi kayaknya Yusuf mau ngomong deh, Pak. Oh iya, Yusuf, sorry Yusuf. Itu maksudnya pandangannya diperluas lagi berarti. Nggak ada tambahan iya. untuk saya, makasih Pak. Oke, ya. Ini Karen yang nambahkan. Siapa lagi yang mau komen atau tambahkan, silakan loh. Ya, sulit untuk kita mengasihi atau menghormati orang tua yang misalnya yang mengabaikan anaknya, mungkin karena perceraian dan menikah lagi seperti itu sulit sekali. Apakah kita masih respect orang tua yang berbuat dosa misalnya seperti itu, dan itu pergumulan yang sulit. Tapi ya ini perintah Tuhan, respect mesti ada. Oke, gimana kalian? Ada tanggapan dalam hal ini? Frank mau bicara, enggak dengar? Oh, enggak. Andre mungkin? No? Ana atau Glory mau komen? No? Brian, enggak ada Brian? Oke. Hukum yang ke-6 itu soal apa? Jangan membunuh.
Di situ ada ayatnya Matius 5. Bagaimana kalau kita baca Matius 5, 21, 22? Silakan yang available. Ini yang sudah apa? Silakan, coba. Siapa baca? Silakan. Jangan malu-malu. Ayat 21, kamu telah Ya. mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jahil. Ya, apa sih? Oke, jadi hukum yang ke-6 ini bukan hanya tidak hanya selama kita tidak membunuh secara fisik, tapi waktu kita, yaitu apa namanya, anger ya, kita harus menguasai emosi, pikiran. Jangan sampai kita menyerang yang lain. Kita membenci itu sama dengan membunuh sebetulnya. Itu ada di kitab apa ya? Kalau membenci saudaramu, membunuh saudaramu itu. Oh, 1 Yohanes kalau nggak salah. Ya, ini tadi sudah diuraikan dengan detail praktis dari Mas Ragil. Thank you. Kemudian ayat hukum yang ke-7 soal apa itu? Bukan hanya soal seksual, hubungan seks yang tidak betul di luar nikah, itu soal nomor 7, hukum 7 bukan, tetapi soal Matius 5 juga ayat 27 sampai 30. Kalau kamu melihat dengan nafsu cabul, apa yang masih di otak, sudah bisa berzina juga di dalam angan-angan. Jadi ini yang Tuhan Yesus highlight di perintah yang ke-7 ini, waktu dia bilang di Matius 5 ayat 27 sampai 30. Jadi kita pun ini bukan respect family rights and identity saja. Ini sepertinya orang yang sudah menikah saja, tidak ya. Tapi ini termasuk orang yang belum menikah pun kita mesti pikir perzinahan itu batasnya bukan hanya soal fisik, tetapi sekali lagi ini soal lebih dari itu. Ini waktu kita di dalam otak kita atau di dalam perasaan kita juga, kita mesti hati-hati di dalam mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Terus ayat tadi Yusuf bilang begini kalau nggak salah, ini kita harus bukan hanya harus mau, tetapi harus bisa. Itu ya Sob ya? Iya, bisa kendalikan. Harus bisa mengendalikan emosi ya? Nafsu Pak, nafsu. Bukan itu yang hukum ke-7. Atau nafsu. Nah, apakah kita bisa? Sulit. Apakah kita Sulit apa namanya? sih, Sulit. Tapi bisa, tapi sebenarnya sulit. Tapi bisa ya, meskipun sulit tapi bisa itu maksudnya ya. Kalau menurut saya sih gitu sih Pak. Iya. Iya. Ini soal bagaimana pengalaman kalian mengatasi soal kesulitan ini. Gimana caranya? Dan apa prinsip firman Tuhan yang kalian pegang untuk mengatasi ini? Lari. Lari. Jurus Yusuf. Di kejadian Yusuf. Potifar tuh. Iya tuh. Yusuf. Iya, kenapa? Yusuf, mantap jiwa Yusuf.
Saya bilang Yusuf yang di itu. Oh iya, Yusuf yang Alkitab. di Kejadian ya. Ya, Yusuf. Anaknya Yakub ya. Nah, maksudnya secara umum, prinsip apa yang kita bisa pegang? Ini kan salah satu dosa ya. Nah, dosa kita, bagaimana itu nafsu dosa kita mengatasi gimana? Berpikir panjang. Berpikir panjang. Iya, oke. Nah, bagaimana juga mengatasi selain nafsu itu? Ini coba kita kembangkan ke apa namanya, semua aspek, semua dosa, ya, termasuk membunuh, mencuri, berbohong, saksi dusta, atau waktu keinginan kita atas barang-barang milik orang lain. Itu apa yang membuat kita bisa Bisa apa? bisa mengatasi, bisa, itu kembali ke arti statementnya Yusuf, bukan hanya mau tapi harus bisa. Dan bagaimana harus bisa? Sulit gitu. Dan sulit gimana caranya? Apa yang, ayo, prinsip firman Tuhan gimana yang kalian pegang? Lihat ke salib. Kalau saya sih, saya harus berdoa sih Pak. Kalau yang saya pegang maksudnya harus berdoa, Berdoa, ya? minta kekuatan ke Tuhan memang. Karena memang kendalikan itu bukan hal yang kita bisa lihat kayak gampang sih. Oke, berdoa ya. Harus ingat tuh apa Yesus lihat apa, look at the cross, lihat salib, dia lihat apa, ingat kembali, oh iya kasihnya Tuhan, masa kita buat gini padahal kita ngasih Tuhan. Oke. God's providential, lihat kembali, masa sakiti hati Tuhan kayak gitu-gitu. Oke, berdoa, ingat. Nah, berdoa, oke. Berdoa itu berdoa secara teratur supaya kita bisa mengatasi, atau waktu ada soal, ada godaan muncul baru kita berdoa. Dua-duanya kayaknya, Pak. Semua dua-duanya Pak, dua-duanya itu situasinya dua-duanya. Kita kan nggak tahu kapan dosa datang ya. Dosa mengintip di depan pintu. Salah ya, salah ya. Yang salah apa sih? Ya, iblis ya, iblis nanti di depan pintu. Ya betul, itu kalau nafsu itu terus-menerus ya, ada, dan juga iblis adalah di faktor lain. Itu iblis yang selalu mengarahkan kita kepada kejatuhan, selalu itu. Seperti singa yang mengang-mang. Oke, jadi kita mesti berdoa secara teratur. Itulah sebetulnya ada disiplin rohani berdoa ya. Tapi soal mengingat tadi ini saya bilang ingat, berarti kita juga mesti merenungkan. Kalau kita sering kali lupa, maka kita harus mengulang untuk mengingatnya lagi. Nah, apa yang kita ulang-ulang itu? Firman Tuhan, ya. Jadi makanya kamu harus berulang-ulang itu, diskusikan waktu kamu makan, mau tidur, waktu berjalan, waktu kamu duduk diam, tinggal, dan sebagainya. Ya, tulislah itu gunanya untuk supaya jangan lupa. Perenungan kita mesti dalam tentang apapun, tentang detail-detail pergumulan kita, kita cari gimana itu kontras dengan firman Tuhan apa, kita merenungkan bagaimana Tuhan Yesus juga bergumul. Bagi saya, saudara, yang jelas kita ini selalu harus memerangi dosa. Nah, kemarin dulu saya dengar ada firman Tuhan ya, kita harus mematikan dosa. Itu dari ceritanya C.S. Lewis. Ada di sini ada kadal, bukan apa? Ada binatang di sini, lizard di apa namanya, punggungmu. Terus dia suka lizard ini, tapi terus ada yang ngelihat ya, malaikat bilang, itu lizard bahaya di situ. Kamu tolong buang nggak? Boleh nggak kalau itu dibuang? Lalu dia bilang, loh, malaikat kenapa kamu nyuruh saya? Kenapa harus izin? Kalau ini bahaya ya silakan ambil aja gitu. Silakan ini dihilangkan. Tapi itu
menggambarkan apa? Tuhan itu sebetulnya cukuplah kuasanya, dia maha kuasa kok. Untuk mengambil semua kuasa dosa kita dari tubuh kita, ya, dari diri kita, segera dihilangkan, sudah beres. Kita enggak harus lawan-lawan nafsu. Pasti bisa. Tuhan buat gitu. Ya, mujizat itu pasti. Tapi Tuhan enggak mau buat itu. Jadi kita sendiri yang harus mematikan dosa itu. Itu tugas kita sepanjang hidup ini. Sejak kita kenal Tuhan, sejak kita tahu apa yang namanya dosa. Gitu. Jadi itu full tanggung jawab kita untuk memerangi itu, membenci itu. Apa yang kita sudah akui di hadapan Tuhan, kita minta ampun. Oh Tuhan, ampun, saya sudah bikin itu tadi, misalnya ya. Berarti itu artinya kita membencinya. Nah kadang-kadang kita sebenarnya masih mengasihi. Waktu kita Tuhan ampuni, ya kita masih mengasihi, itu kita ulang lagi. Yaitu harus kita belajar untuk sungguh-sungguh membenci dosa. Mungkin kita belajar dari Petrus saja, Pak. Oh iya, silakan. Yang mana? Bu, maksudnya kalau tadi kan Bapak bilang mengasihi, terus saya jadi keingat Petrus. Kalau misalnya kita mau buat dosa atau mau melawan nafsu, ya kita tanya aja ke dirinya kita. Karen, apakah engkau mengasihi Kristus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kayaknya itu meskipun tidak, mungkin kalau terlalu sering juga bisa tidak terlalu ampuh, tapi bisa buat kita pikir ulang-ulang juga. Kayak cukup menyindir, kayak sarkas kali itu perkataan itu. Kita merenungkan lebih dalam tentang pertanyaan Tuhan kepada Petrus dan menerapkan untuk diri sendiri ya. Apakah saya mengasihi Tuhan atau tidak? Lebih dari semuanya itu. Ya, termasuk dosa. Nah, soal mencuri ya tadi terima kasih Yusuf sudah mengingatkan atau memperluas aplikasi sampai ke mencuri waktunya orang lain ya. Orang lain punya apa yang Tuhan karuniakan, yaitu waktu yang sangat berharga, lebih dari uang. Waktu itu lebih dari uang. Waktu itu adalah hidup itu sendiri. Tuhan memberikan kita sama rata ya 24 jam kepada semua manusia yang hidup. Ya, kita bisa disebut hidup karena kita punya waktu. Jadi ya kita mesti menghargai, jangan mencurinya. Ya, saya senang itu soal mencuri waktu. Kita kerja on time sesuai dengan perjanjian, tidak melupakan perjanjian. Jadi kalau kita melupakan perjanjian itu berarti mencuri waktu orang lain. Orang lain sudah sediakan waktu untuk kita, lalu kita lupa. Itu wasting time. Terus yang ke-9, nah, kalau ada yang lain mau tambahkan, ingat sesuatu atau bertanya silakan ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang orang lain. Ini berarti apa itu? Menjelek-jelekan orang lain, gosip ya, gosip, gibah, hal yang tidak benar. Bagaimana kalau hal yang benar? Fakta. Fakta yang tertunda. Gosip adalah fakta yang tertunda. Kompromi lagi. Yang cewek-cewek biasanya. Ya, langsung pikir siapa ini yang ngejek. Waduh. Ups. Astaga.
Ustaz mengaku ya. Tapi juga harus kombinasikan dengan prinsip Paulus itu. Kamu apa saja yang kamu buat ya semua halal, semua boleh. Itu yang tadi saya mau bilang. Terus kan Dre, apa itu Dre? Dan saya ingat waktu itu yang apa waktu bapaknya Kenji aduh kan terkenal bapaknya Kenji jadi apa waktu itu ini ada bilang apa yang dia kasih ayat yang semua tuh Tuhan ilhamkan tapi tidak semua tuh berguna gitu. Intinya gitu. Lihat di mana ya? Aku lupa di ayat sekali. 1 Korintus 10. Oh, sampai cek. Oke. 1 Korintus 10. Ya, kalau kita gosip meskipun itu fakta, itu benar, tapi kita juga harus menjaga hati nurani orang lain. Sama seperti waktu kita makan makanan persembahan kepada berhala, sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau orang lain punya keberatan hati nurani, kita tidak mau melakukannya, ya demi untuk mengasihi orang lain. Segala sesuatu boleh, tapi apakah itu berguna atau enggak? Berguna maksudnya untuk membangun tubuh Kristus. Ya, jadi kita mesti rem-rem fakta-fakta yang kita perlu ungkapkan atau enggak perlu diungkapkan. Ya harus disaring ya. Nah, oke, nomor 10 itu 1 ke 10 ayat 23. Ya, coba Andre baca. Masih mute. Tadi terputus bentar kayaknya, Pak. Halo? Andre, coba baca Andre. Andre, silakan baca ayatnya. Apa nih 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi segala sesuatu tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oke, terima kasih. Ya. Ayat 31 pasal 10, jika engkau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita membahas fakta yang memang itu adalah fakta yang kalau orang itu kita ceritakan misalnya kejelekannya, itu boleh nggak? Saya pikir untuk kemuliaan Tuhan, kita perlu bicarakan itu, misalnya bicara di rapat yang menentukan misalnya, ya kita harus bicara kejelekannya, fakta-fakta, itu harus dibicarakan. Tapi kalau dan ya bukan hanya di rapat ya, konteks tertentu mungkin kita perlu di rumah misalnya. Tapi untuk kemuliaan Tuhan, saya pikir it's okay. Tapi untuk yang lain, sebaiknya jangan untuk bully orang lain dan lain-lain. Nah, hukum yang ke-10 itu apa? Ini di bagian penjelasan di atas itu mengenai COVID. Itu mengingini barang orang lain ya. Mengingini istri orang lain. Mengingini rumahnya, bukan mengingini rumah seperti dia yang kamarnya 5, bukan, tapi mengingini betul-betul rumah itu ingin untuk jadi milik saya. Ini soal di hukum yang ke-10, tapi juga kalau diperluas tentang iri hati itu juga ya betul juga. Itu sebabnya artinya adalah kita mesti puas dengan apa yang kita punya. Kalau nggak puas, ini dijelaskan di buku ini juga, ketidakpuasan atas apa yang kita
punya yang adalah karunia Tuhan itu akan menyebabkan perintah yang ke-7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 itu terjadi. Pelanggaran ke-6, jangan membunuh, berzina, mencuri, bersaksi dusta, itu muncul dari ketidakpuasan akan ini. Karena mengingini sampai kita mau membunuh, karena mengingini sampai kita berdusta, sampai berzina dan lain-lain. Jadi ini kayaknya yang dasar dari itu semua. Jadi aku to be content with what you have. What? Filipi 4:13. Nah, apa itu coba? Nggak tahu bahasa Indonesia. I can do all things through him who gives me strength. Bukan. Bukan tuh. Iya itu sudah tuh. Orang suka pakai. Bukan. Segala perkara. Filipi 4:13. Iya kan? Ini kan? Iya, 13. Betul kan ini? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi orang suka pakai itu kan? Bukan? Ini maksudnya hubungannya to be content with it, what you have. Iya. Sedikit nyambung, tapi enggak secara langsung saya pikir. Aku bisa menanggung segala perkara. Ini waktu menghadapi. Ini lebih ke arah tadi waktu menghadapi apa misalnya godaan dosa, mematikan dosa, kita bisa bukan hanya mau tapi kita sudah bisa menanggung penderitaan, pergumulan dengan kekuatan dari Tuhan. To be content itu ya maksudnya bersyukur, bisa mampu untuk mengucap syukur atas segala keadaan yang Tuhan berikan. Bukan hanya keadaan, tapi ini lebih spesifik dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, uang, properti, apa saja yang kita punya yang dari Tuhan. Oke lah, ya silakan kalau ada pertanyaan, jangan cuma dengar. Glory ini belum bicara. Glory ada pertanyaan, ada new insight yang mau dibagikan. No. Belum dengar. Enggak kedengeran. Belum ada, Pak. Nanti kalau sudah ada saya pasti bicara. Oh, I see. Oke. Orang? Ada orang? No. Brian ada? Tidak ada, Pak. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita mengambil satu penerapan untuk pribadi kita? Apa yang Tuhan bicara barusan untuk kita secara pribadi yang perlu kita respons? Yusuf mungkin? Sabar Pak, sebagian terakhir saya nanti. Terlalu banyak yang saya bingung mana. Ya, Yusuf sih sudah ngomong beberapa hal tadi, tapi mungkin di highlight lagi, diulang yang tadi terakhir. Oke. Untuk saya, saudara, ya tadi soal hukum ketiga itu ya sering kali kita mesti, saya sendiri harus mengawasi ajaran saya. Kadang-kadang saya terlalu subjektif apa yang saya ajarkan itu, apakah itu kebudayaan atau hasil dari renungan saya, bukan dari Tuhan. Itu harus diawasi. Jangan sampai kita mengatasnamakan Tuhan. Apalagi kalau orang sudah lihat kita orang percaya, oh ini orang percaya, ya, apa yang diomongkan itu mesti hati-hati ya. Mereka anggap itu Tuhan punya mau.
Padahal ya belum tentu. Kita mesti tanya lagi mana prinsipnya, dari mana diambil prinsip itu, prinsip pengajaran maksud saya. Ya kadang-kala kita pikir sempit sih, kamu sehat, kamu baik itu karena kamu taat. Terlalu dangkal. Kita mesti mengajarkan yang sebenarnya, bukan hanya kebenaran yang di permukaan. Begitu. Jadi ya ini saya harus hati-hati lagi soal itu. Dan ya yang kedua soal image tadi itu, kadang-kadang kita ini saya bukan kita, saya itu seringkali melayani diri sendiri daripada melayani Tuhan. Tuhan saya buat patung yang saya atur. Hukum kedua ya, seharusnya Kristus yang menjadi arah bos begitu. Oke, siapa lagi yang lain? Oh ya, hukum keempat tadi, God in control. Itu maksudnya kita itu prinsipnya jangan, kalau kita tidak melakukan sabat, berarti kita itu meragukan bahwa Tuhan itu provide semuanya. God in control. Jadi apa yang kita tadi sudah diuraikan Yusuf, melakukan sabat itu prinsipnya adalah kita tahu persis bahwa kita sedang melakukan bagian dari ketuhanan Kristus. Dia itu Raja yang sedang bekerja memelihara kita. Kita merupakan bagian dari Dia. Kalau kerjaan kita itu kita kerjakan dengan tekun, ya kita menghasilkan ya uang, makanan dan sebagainya untuk hidup. Itu bukan karena kita punya kerja, tetapi sebenarnya penyediaan Tuhan. Jadi sabat itu menunjukkan bahwa kita menyadari itu. Oleh karena itu kita berhenti pada satu hari selama 1 minggu untuk menunjukkan bahwa Dia yang menyediakan. Oke, siapa lagi? Yuk. Tadi itu sabat berarti kayak ini kita, jadi kayak hari sabat berarti kita istirahat, kita lebih menunjukkan kalau kita bergantung sama Tuhan, kayak bukan dari hasil pekerjaan kita. Jadi emangnya kita siapa, kayak harus yang atur ini, yang atur itu, jadi macam kita yang Tuhan, kita yang jangan kita kontrol. Tuhan yang provides. Nah, kita ini hamba Tuhan. Sepanjang hari kerja, minggu juga kerja. Terus gimana? Melakukan sabat untuk khususnya hamba Tuhan. Sabat itu hari. Kalau untuk kita sekarang hari Sabtu kan Minggu. Nah, untuk kita Minggu ya. Minggu kan off dari pekerjaan kantor dan lain-lain. Bukankah hari Minggu hari pertama? Oh ya, kita mengubah itu karena tradisi Yahudi versus tradisi Kristen yang memperingati kebangkitan Kristus menjadi hari pertama, menjadi hari Sabat. Jadi pertama untuk Tuhan, ini mengutamakan Tuhan, mengingat God in control tadi. Jadi bukan Sabtu. No,
Ya Sabtu kan jam kerja kantor. Minggu kan off, dan itu untuk menyembah Tuhan, artinya kita beribadah. Oke, jadi bagaimana untuk hamba Tuhan? Mau tanya. Saya mau tanya. Apakah kalau sebutan sabat ya, secara harfiah maksudnya itu emang tidak buat apa-apa gitu, maksudnya ya yang tidak buat apa-apa. Karena waktu itu saya pernah kan kakak KTB saya, pembimbing rohani, dia itu juga punya hari Sabat. Jadi hari Sabatnya dia tentukan hari Senin. Jadi hari Senin itu dia benar-benar off, dia tidak buat apa-apa. Apakah literally itu emang tidak buat apa-apa begitu hari Sabat, Sabatnya kita? Ayo, siapa yang mau jawab? Kalau menurut saya, hari Sabat itu bukan berarti lazy day gitu. Artinya kita di kasur terus dari pagi sampai malam. Kalau menurut saya pribadi, saya kan sebagai mahasiswa nih. Hari Sabat artinya saya membebaskan diri dari segala macam tanggung jawab sebagai mahasiswa. Misalnya saya Senin sampai Sabtu itu, saya harus fokus, saya harus belajar aplikasi ini. Karena saya seorang teknik sipil, saya harus belajar ini, harus belajar hitung ini, belajar ide-ide kreatif ini. Tapi kalau hari Minggu, saya harus istirahat gitu. Jangan mau pakai terus untuk belajar begitu. Seolah Tuhan tidak akan bantu saya. Jadi dari Minggu misalnya saya pakai untuk angkulan nonton khotbah gitu atau belajar Alkitab. Itu artinya membebaskan diri dari tanggung jawab kehidupan gitu sepertinya. Ya. Ya. Siapa lagi? Mungkin istirahat dari kesibukan yang kayak tadi Kak Brian bilang. Kayak bukan berarti kok nggak kayak apa ya, macam yang Tuhan Yesus bilang tidak boleh membantu yang sakit atau apa, tapi kayak istirahat dari kesibukan dunia gitu. Susah sediakan. Ya. Sediakan waktu untuk Tuhan. Iya. Kesibukan dunia, di mana sebetulnya kesibukan dunia yang dimaksudnya orang yang bekerja ya untuk itu ya, untuk dapat uang, untuk makan, untuk hidup dan sebagainya. Nah, kita stop dari situ karena kita mengakui bahwa Tuhanlah sumber, dan pada waktu itu kita menyembah Tuhan. Artinya lebih memfokuskan diri untuk lebih banyak berinteraksi dengan Tuhan pada hari itu. Jadi bukan tidak melakukan apa-apa, tapi melakukan sesuatu yang lebih berfokus kepada Tuhan. Misalnya lebih banyak membaca Alkitab, lebih banyak waktu untuk berdoa, bersekutu dengan saudara-saudara lebih diperbanyak, bersama-sama menyembah Tuhan di hari itu. Jadi mengkhususkan hari itu seperti itu. Saya pikir termasuk juga karena setiap hari kita rutin kerja keras seperti itu, kemungkinan tubuh kita juga harus mengalami satu refreshing. Secara literal juga kita lebih istirahat ya, lebih slow down dan lebih rest juga, ada benarnya juga. Tapi bukan berarti itu harus dalam bentuk tidur yang lebih lama. Ya mungkin lebih lama sedikit, tapi tidak begitu ekstrim lah saya pikir. Tapi ada fokus, peralihan fokus. Nah sekarang kalau hamba Tuhan gimana? Hamba Tuhan sepanjang hari kan bergumul dengan firman Tuhan, dengan pelayanan, dengan Tuhan. Sudah dekat dengan Tuhan, perlu dekat sendiri. Perlu hari Sabat ya. Kan hari Sabat kan tentang enjoying with God, delighting in God. Jadi beristirahat, menikmati Tuhan gitu. Gak usah pikir hal yang lain, sama Tuhan saja. Waktu khotbah kan, waktu pelayanan hari Minggu kan menikmati Tuhan juga tuh, sambil menikmati Tuhan, sambil enjoy, nyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan gitu. Jadi nggak usah pikir-pikir hal yang lain, sama Tuhan saja. Iya, berarti
Boleh. Berarti ya. Hah? Hari Minggu itu merupakan hari Sabatnya pendeta. Ya, pendeta melayani orang lain, jemaat juga tuh. Tapi waktu melayani kan lagi menikmati Tuhan. Iya. Jadi dia menikmati Tuhan setiap hari ya. Berarti sehari Sabatnya 7 hari dia. Lebih suci ya. Orang Lewi. Lebih hewan deh. Kenapa bro ya? Orang Lewi. Orang Lewi. Orang Lewi. Berarti untuk orang Lewi nggak berlaku apa hukum Sabat ya? Berlaku juga. Gimana caranya? Ya mungkin seandainya mungkin setelah khotbah tuh, setelah khotbah bisa enjoy, bisa reflect hidup kembali. Ini bukan pas waktu di gereja gitu. Hari apa ya? Hari Minggu juga? Iya, hari. Mungkin setelah gereja refleksi, rekreasi, terus pikir hidup kembali. Loh, hari Minggu jam khotbahnya pagi 2 kali ibadah ya. Nanti sore ada lagi khotbah. Terus di tengah-tengah ini ada pelajaran katekisasi, ngajar kelompok KTB gitu ya, penuh ini hari. Apa itu dikonsider sebagai istirahat? Nggak sempat itu pergi rekreasi hari Minggu full. Gimana Brian? Kalau dari pengalaman ini Pak, baca firman kayak persiapkan diri itu bisa melelahkan dan menjenuhkan juga, bisa membosankan. Jadi hamba Tuhan sepertinya butuh rekreasi juga, keluar dari firman Tuhan gitu. Mungkin jalan-jalan saja di taman gitu. Kalau kayak kita begini kan, kalau tadi saya bilang kan saya punya rekreasi tuh, misalnya hari Sabat itu berarti baca Alkitab atau dengar khotbah. Berarti mungkin hamba Tuhan karena setiap hari baca firman, khotbah, jadi mungkin mereka lakukan luar itu kali. Berarti Ke pantai baca mungkin. firman. Berarti baca firman dan doa itu pekerjaan. Iya sih. Itu yang harus diistirahatkan gitu. Iya. Kadang saya akui baca Alkitab itu yang melelahkan juga, kuras otak juga. Pikir keras, belajar, apalagi belajar. Betul. Kak Brian, maaf potong. Saya bingung sama statementnya kakak. Tadi kakak bilang pendeta harus keluar dari firman Tuhan, tuh maksudnya gimana tuh Kak? Iya, itu pernyataan itu berbahaya juga sih. Maksudnya bukan keluar, karena kita punya istirahat tuh hanya di dalam Tuhan saja. Cuma maksudnya keluar dari firman Tuhan artinya kan ada banyak cara nih untuk bersekutunya. Ada yang kita baca Alkitab di rumah, ada yang kita dengar khotbah, ada yang kita harus betul-betul gali nih Alkitab. Oh ini begini tuh. Ada yang kita baca komentari betul-betul mendalam, buka kamus. Nah tapi ada yang kita ke alam saja gitu, ke pantai sendiri sambil renungan, sambil menyanyi. Maksudnya begitu. Artinya keluar dulu dari rutinitas firman Tuhan yang biasanya. Itu Glory. Maksudnya bukan keluar dari firman Tuhan meninggalkan Tuhan, tidak. Jadi jemaat. Ya mungkin dilayani, dikhotbahin gitu mungkin. Ya, hamba Tuhan waktu merenungkan firman Tuhan memang ya itu pasti yang sehat itu untuk diri sendiri ya. Itu firman Tuhan bicara menyegarkan diri sendiri pertama kali waktu persiapan khotbah, dan kemudian waktu pelayanan ya waktu persiapan juga harus memikirkan ini saya mau mengaplikasikan untuk orang lain, itu melayani orang lain, itu fokusnya ke orang lain. Jadi waktu hari Sabat saya pikir perlu untuk hamba Tuhan itu ada retreat. Nah, itulah Sabatnya hamba Tuhan. Retreat itu artinya dengan Tuhan dan untuk Tuhan saja gitu. Bersama Tuhan saja, untuk bukan yang lain-lain gitu. Bukan kita sedang retreatnya hamba Tuhan itu. Bukan hamba Tuhan saja, untuk semua orang sih. Retreat itu maksudnya sama dengan Sabat sebetulnya. Itu dengan Tuhan saja. Jadi ya omong-omong dengan Tuhan saja. Itu perlu untuk kita sebagai hamba Tuhan. Jangan disamakan, saya kok tiap hari kok persiapan khotbah,
renungan juga tiap hari. Tapi ya itu kita sedang bergumul ya, bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan, kita bertanya, Tuhan gimana saya melayani orang, melayani jemaat dan sebagainya. Nah itu bisa kita consider sebagai suatu pekerjaan. Pelayanan dan pekerjaan kan sebenarnya tidak beda. Jadi kita perlu satu hari itu khusus untuk kita pribadi dengan Tuhan, bukan 24 jam ya. Saya pikir ya mungkin beberapa jam kita perlu menyendiri bersama Tuhan di satu hari khusus. Kalau hari Minggu sangat sibuk, nggak mungkin, kita cari hari lain untuk kita sebagai hamba Tuhan yang full timer. Itu sebabnya beberapa gereja, dulu saya melayani di Kalangkudus, Surabaya misalnya, itu hamba Tuhan kebanyakan ngambil waktu hari Senin, di mana mereka tidak boleh ditelepon, atau ya ngasih tahu lah setengah hari ini saya nggak usah ditelepon dulu, atau saya matikan telepon ya, gitu. Nanti jam berapa saya baru bisa nyimak telepon lagi. Itu dia mengkhususkan untuk menjadikan hari itu hari Sabat. Ada beberapa hamba Tuhan punya prinsip begitu. Ya, jadi ini dapat jadi satu studi kasus yang kalian bisa renungkan lebih jauh bersama dengan teman-teman di STT, bagaimana mereka menerapkan prinsip Sabat di dalam kehidupan full timer, ya, penginjil pendeta. Penting, ya. Oke, kalau gitu ada aplikasi lain yang mau didoakan? Silakan, ada pokok doa. Besok saya pelayanan waktu hari Sabat. Main musik ya di gereja? Oke. Main piano. Piano. Oke. Berarti itu termasuk dalam istirahat atau bekerja itu, Pak? Yang mana, Pak? Misalnya kayak Josia tuh pelayanan musik. Pada hari Sabat. Itu berarti pekerjaan atau istirahat? Tidak usah pelayanan sudah. Saya pikir itu termasuk Sabat. Dengan dia main itu, dia lepas dari rutinitasnya sebagai student. Dia itu sedang memfokuskan untuk satu persembahan kepada Tuhan. Dia dengan Tuhan, dia lepaskan studentnya untuk sementara, ya kan. Saya pikir semua jemaat seperti itu. Hamba Tuhan kita juga bisa bilang begitu dan harus begitu sebetulnya. Akan tetapi ya karena kita ini ada pressure untuk memikirkan orang lain, itu consider as a ministry. Jadi kapan kita stop ministry? Waktu Sabat. Ya, kita mesti cari waktu lepas dari pressure itu. Satu hari atau beberapa jam dalam seminggu. Kita perlu itu. Kita tidak melayani siapa-siapa. Kita sedang diri sendiri kita dengan Tuhan saja. Itu kita perlu waktu itu. Ya itu memang ada sebagian ya. Maksudnya waktu persiapan khotbah kita harus punya waktu itu loh. Itu mungkin 1 jam atau setengah jam. Setiap hari kita waktu saat teduh itu bukan melayani orang lain, itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Itu waktu itu kita lepas pressure setiap hari. Jadi ada siklus ya, siklus harian Sabat. Itulah saat teduh. Siklus mingguan Sabat itu yang dibilang di hukum yang ke-4 ini. Dan juga sebaiknya ada siklus tahunan atau beberapa bulan. Buktinya orang-orang Israel merayakan hari-hari raya itu sebetulnya itu hari Sabat. Ya, waktu panen itu mereka memuliakan Tuhan. Itu kan makan waktu berapa jam itu? 1 hari enggak kerja kan. Dia hanya berkumpul jalan ke Bait Allah dan merayakan bersama-sama. Nah, itu sebetulnya itu Sabat, itu retreat. Jadi kita perlu siklus-siklus itu dijaga sebagai disiplin rohani. Cuti termasuk Sabat.
Jadi bagi jemaat yang misalnya kerja di kantor terus dia ambil banyak pekerjaan pelayanan, judulnya pekerjaan pelayanan, tapi ya dia harus consider itu sebagai suatu persembahan kepada Tuhan, wujudnya di situ. Ya, jadi definisi sabat bisa meluas, lepas dari rutinitas. Bisa juga sih. Jadi hamba Tuhan misalnya pengkhotbah atau gembala sidang, hari Minggu tanam sayur, boleh enggak? Dengan Tuhan. Terus tanam sayur-sayurnya dijual, bener nggak? Itu sabat bukan? Ayo. Kalau tanam sayur capek, berarti jangan. Kalau udah enjoy ya sudah. Iya, kalau enjoy itu lepas pressure termasuk ya. Kalau sampai jual berarti ya apa? Maksudnya kayak khawatir, aduh besok gimana nih? Nah, makan apa nih? Uang gaji saya kurang, ini saya harus beternak. Berarti itu penambahan masukan ekstra dong. Iya, jadi itu bukan sahabat lagi, itu another pressure. Bantuan yang berbisnis. Otak bisnis. No excuse. Nah, Pak, sebetulnya tapi ngomong-ngomong hamba Tuhan itu ini boleh tidak cari penghasilan lain gitu, hidup dari hasil di luar daripada pekerjaannya sebagai pemberita firman misalnya. Sayur itu Pak, misalnya. Atau misalnya saya nih Pak, contoh saja Pak ya, misalnya saya ini kan teknik sipil nih. Nah sekarang kan saya ikut KTB nih, calon SNT. Nah anggaplah besok saya jadi pendeta gitu. Terus lagi kurang uang, bisa tidak saya cari penghasilan dari saya punya ilmu teknik sipil gitu misalnya Pak. Menurut Bapak bagaimana? Ya itu dari dari motivasi, dari hati kamu. Jadi pelayanan itu kan judulnya pelayanan luas ya. Pelayanan itu adalah membuat orang lain lebih ditolong, menolong orang lain. Itu pelayanan sebetulnya. Dan yang namanya pelayanan itu adalah ya oke lah, kalian sudah ngerti. Maksudnya bisa enggak, tapi kalau motivasinya karena ingin menambah harta, saya pikir ya enggak cocok ya. Tapi kalau memang dalam keadaan memang perlu, memang kurang ya, apa boleh buat itu, saya enggak cenderung menyalahkan juga sih. Cuman mesti pikir dan berdoa, maksudnya ini kasus khusus kan, jadi nggak bisa generalisasi. Sama seperti waktu itu Tuhan menyembuhkan orang pada hari Sabat, itu kan diprotes sama orang-orang itu. Tapi Tuhan selalu mengarahkan ke hati, motivasi, gitu. Jadi sama, saya pikir nanti kasus kamu, misalnya kalau kamu udah jadi pendeta, menjadi gembala sidang, tapi terus ada minta tolong, kamu tolong gambarin ini dong, desain jembatan segala macam. Ya, yang harus dikonsider adalah waktu gitu ya. Kamu mencuri enggak, melanggar hukum yang ke berapa itu, 7, 8. Atau ya bagaimana kamu, segala sesuatu diperbolehkan asal memuliakan Tuhan. Jadi ya tidak terlalu gampang untuk memutuskan ini benar atau salah, tapi kembali ada reason yang lebih dalam. Kayak tak khawatir, aduh ini uangnya nggak cukup ini gara-gara jadi hamba Tuhan, itu salah kan? Iya, itu pasti salah, sehingga sampai merampok waktu untuk sebetulnya dia dipakai Tuhan untuk menolong, untuk konseling jemaat, untuk melayani, untuk memuridkan lebih banyak orang, tapi dipakai untuk kerja-kerja yang lain. Jadi kembali awasi hati lebih penting daripada penampakan bodi luar. Oke, nanti kita akan menghadapi banyak ya peraturan-peraturan gereja yang dibuat, yang nanti akan jadi kaku seperti orang Farisi. Jadi kita mesti wise untuk melihat
Jangan juga kita langsung memperbaiki dengan bijaksana kita sendiri, tapi kita mesti menjaga juga peraturan itu dibuat karena ada pengalaman pasti. Dan kita mesti memperhatikan itu. Kita ada waktunya untuk menahan, ada waktunya untuk melawan. Ya mesti wise lah. Mesti wise. Bukan berarti kita, ya udah kalau gitu nggak usah mempertahankan hidup terlalu suci. Bukan itu juga. Kita mesti bisa mengerti, memahami, dan menjaga. Jangan sampai orang lain tersandung. Ya, biasanya gereja Chinese itu sangat melarang, sangat anti untuk orang itu bekerja yang dapat upah. Gereja-gereja berlatar belakang Tionghoa seperti Kalam Kudus melarang najis untuk orang itu kerja gitu ya, maksudnya seperti itu, kerja dalam arti yang digaji itu, hal-hal lain. Jadi mesti hati-hati sekali, jangan sampai kita jadi batu sandungan terhadap, ya meskipun ini tradisi gitu ya, tradisi. Paulus sendiri rela untuk tidak makan korban makanan yang sudah dipersembahkan pada berhala, padahal itu sepertinya itu tidak cocok dengan kemahakuasaan Tuhan kan, imannya. Tapi kita juga consider iman orang lain. Gitu. Mana yang prinsip, mana yang di samping, bukan core, itu kita mesti bijaksana melihatnya. Oke, ada pokok doa lain atau pertanyaan? Ya, kita Masih, Pak. Oke, Brian. Ya, yang saya inginkan adalah kita selain sharing begini, kita perlu untuk masa depan sebagai full timer, tapi juga yang paling basic jangan kita tinggalkan hubungan kita dengan Tuhan, itu siklus harian Sabat. Ya silakan, sekali lagi saya mendorong untuk sharing. Kalian dapat apa dari Tuhan? Jangan dapat pressure, oh saya mau bagikan apa ya. Tapi apa yang kalian dapat dari Tuhan? Kalau Tuhan bicara, gampang kita sharing ya. Jadi sediakan waktu, latihlah kamu dirimu beribadah, karena itu akan berguna untuk kehidupan kekal kalian. Jadi saya mendorong untuk sharing. Saya juga tidak setiap hari sharing di grup ini, tapi saya mendorong kalian semua considering. Ini penting untuk sharing di sini. Minimum ayat, tapi kalau bisa lebih dari ayat, refleksi sedikit, dan kalau perlu pengakuan dosa juga. Oh ya, dalam hal memerangi dosa, kita perlu community seperti ini. Ya, dosa, terutama dosa seksual, kita nggak bisa perang sendirian. Kita harus ada community. Bukan hanya itu saja, tapi ya hampir semua kelemahan kita mesti mengakui. Jadi ya belajar untuk hidup ini rentan. Mengakui kerentanan kita itu adalah satu kemenangan atau kesuksesan sebetulnya. Ya, jadi sekali lagi singkatnya, silakan bagi apa yang kalian dapat atau dengar dari Tuhan.